Namaku Rina. Usia 31 tahun saat ini, tapi sejujurnya kerutan di wajahku sudah seperti wanita berumur 40-an. Beratnya hidup membuatku cepat menua. Sejak menikah dengan Bayu 10 tahun lalu, aku seperti menjalani babak ujian panjang yang tiada habisnya. Waktu itu aku jatuh cinta pada Bayu karena kesederhanaannya. Dia pria tampan dengan senyum menenangkan, pandai merangkai kata manis yang membuatku merasa paling istimewa. Kami menikah tanpa pesta megah, hanya akad sederhana di rumah orang tuaku yang sempit. Aku tidak menuntut apapun, cukup Bayu setia mendampingi dan mencintai kami. Kupikir, cinta yang tulus akan bisa menaklukkan segalanya. Tapi hidup tak semanis angan. Setelah menikah, kami tinggal di kontrakan petak 2 petak di pinggiran kota. Bayu sering berpindah kerja, kadang jadi kernet angkot, kadang membantu bangunan, tapi tak pernah betah lama. Setiap pulang ke rumah, dia selalu mengeluh capek dan mengeluh gaji kecil. Aku mencoba menghiburnya, memasakkan lauk seadanya, menyiapkan air hangat untuknya mandi. Namun, perlahan-lahan keluhan itu berubah jadi bentakan. Apalagi sejak anak kami lahir. Namanya Dava. Bocah kecil yang lucu, kulitnya sawo matang, matanya meniru ayahnya. Sayang, kesehatan Dava sering bermasalah. Pernah suatu malam dia demam tinggi. Aku menggigil ketakutan menunggui Dava yang tubuhnya panas seperti bara api. Uang di dompet tak sampai 50.000. Ketika ku bilang pada Bayu supaya kami membawa Dava ke klinik, Bayu malah memarahi. Kalau tak punya duit, mau bayar pakai apa? Utang lagi? Kau kira aku nggak malu tiap hari nagih utang sama teman-temanku, katanya dengan nada tinggi. Hatiku hancur mendengar itu. Demi anak, aku meminjam pada tetangga meski dengan wajah menunduk malu. Malam itu juga kubawa Dava ke klinik kecil. Untunglah, hanya demam akibat tumbuh gigi. Namun sejak itu, aku makin sering khawatir jika Dava sakit lagi. Karena jangankan tabungan, untuk makan sehari-hari saja kami pas-pasan. Pernah juga suatu hari, dapur kami kosong. Tak ada beras, tak ada sayur. Aku hanya punya sebutir telur. Kurebus telur itu dan kubagi 2, setengah untuk Dava, setengah lagi untukku. Bayu pulang sore hari dengan wajah masam. Hanya ini makan malamnya? Telur rebus? Tanyanya sinis. Uang belanja habis, Mas? Jawabku lirih. Bayu mendengus. Buat apa kau seharian di rumah kalau nggak bisa ngatur duit? Dasar perempuan nggak becus. Kalimat itu seperti pisau menancap di hatiku. Aku ingin menjelaskan kalau aku sudah sangat mengirit, tapi lidahku keluh. Kupandangi saja punggung Bayu yang masuk ke kamar, membanting pintu. Dava merangkak ke pangkuanku, menatapku dengan mata beningnya. Kutahan tangis, memeluknya erat-erat. Dalam kepedihan itu, aku selalu berusaha mencari cara supaya keluarga kami bisa makan. Kadang aku ikut tetangga yang bikin pesanan gorengan, kadang membantu menjahit seragam sekolah. Semua kulakukan diam-diam agar tak menambah beban Bayu. Kupikir, biarlah aku saja yang menanggung lelah, asalkan Bayu tak makin stres. Tapi suatu malam Bayu pulang dengan kabar besar. Rin, aku mau kerja ke luar negeri. Jadi TKI di Malaysia. Katanya di sana gajinya besar. Bisa 5 juta sebulan, katanya dengan mata berbinar. Aku terkejut. Luar negeri? Terus, kami gimana di sini, Mas? Bayu menghela napas, lalu memegang tanganku. Sabar ya. Ini semua demi kau sama Dava. Kalau aku kerja di sana, nanti bisa rutin ngirimin uang. Kau nggak usah lagi makan telur rebus setengah-setengah begitu. Nanti kita juga bisa beli rumah, nggak ngontrak terus. Entah kenapa, hatiku terasa was-was. Tapi aku hanya mengangguk. Kalau ini caranya supaya hidup kami lebih baik, maka aku akan mendukung. Malam itu aku menangis diam-diam, memeluk Dava lebih erat. Dalam hati, aku berdoa agar Bayu dilindungi Allah, supaya niatnya mencari nafkah benar-benar untuk keluarga kami. Beberapa minggu kemudian, Bayu berangkat. Dia pamit padaku dan Dava dengan memeluk kami lama sekali. Jaga diri baik-baik ya, Rin. Nanti tiap bulan aku kirim uang. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita, pesannya. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Kupikir, sebentar lagi hidup kami akan berubah.
Aku bahkan sempat membayangkan kalau Bayu pulang nanti, kami bisa tinggal di rumah sendiri, membeli sepeda untuk Dava, dan hidup berkecukupan. Bayangan sederhana yang bagiku sudah sangat indah. Hari-hari pertama, aku rajin menunggu kabar. Setiap ada suara motor berhenti depan rumah, kupikir tukang pos mengantar surat dari Bayu. Setiap dengar nada dering HP, aku berharap itu Bayu menelepon. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tak ada kabar. Aku mencoba menelepon nomor lama Bayu, tapi tak aktif. Sampai akhirnya uang di dompetku benar-benar habis. Uang pinjaman dari saudara untuk modal Bayu ke luar negeri tak lagi tersisa, sementara biaya hidup tetap berjalan. Aku mulai keliling kampung menawarkan gorengan, kadang dititipkan ke warung-warung. Untunglah banyak orang kasihan, jadi jualanku laris. Setiap malam aku mengelus dada, berharap Bayu segera mengirim uang seperti janjinya. Aku menunggu dan menunggu. Sampai 1 tahun berlalu, tak ada sepeser pun kiriman uang. Tak ada kabar. Kadang terlintas prasangka buruk, jangan-jangan Bayu celaka di negeri orang. Tapi tak ada yang menghubungi. Atau lebih menyesakan lagi, jangan-jangan Bayu sengaja tak peduli pada kami. Aku hampir putus asa. Dava kini sudah 4 tahun, makin sering bertanya, "Bunda, ayah mana? Kok enggak pulang-pulang?" Kutahan tangis tiap kali menjawab, "Ayah kerja jauh, Nak. Nanti kalau udah selesai kerja, ayah pulang bawa mainan." Dava mengangguk polos, lalu bermain lagi dengan mobil-mobilan plastik retak yang dibelikan tetangga. Aku hanya bisa menatap punggung kecilnya yang kurus, menahan sesak di dada. Kalau malam tiba, aku sering menatap langit, berbicara sendiri pada Tuhan. Ya Allah, kuatkan aku. Aku cuma ingin Dava bisa makan dan sekolah nanti. Kalau suamiku benar-benar lupa pada kami, biarlah aku yang sendiri menghidupi anakku. Dan begitulah hari-hari kami bergulir dalam kesulitan. Tapi dari situ pula timbul tekadku. Kalau tak ada suami yang menafkahi, maka aku harus berdiri sendiri. Harus bisa memberi masa depan untuk Dava meski apapun risikonya. Malam itu, saat lampu temara menggantung di ruang tamu, Dava sudah tertidur di pangkuanku. Aku membisikkan janji pada telinganya. "Nak, Bunda janji kita nggak akan terus-terusan begini. Suatu hari nanti kita punya rumah sendiri, kau bisa sekolah tinggi, dan kita akan bahagia, tanpa menunggu siapapun lagi." Mungkin terdengar muluk untuk perempuan sepertiku yang cuma lulusan SMA, dengan modal hidup pas-pasan. Tapi justru dari keterdesakan itulah, tekadku makin membara. Aku sudah siap menjalani apapun demi masa depan Dava, meski harus jatuh bangun ribuan kali. Dan dari sinilah sebenarnya perjuangan panjangku baru saja akan dimulai. Hari demi hari berlalu dengan lambat, seperti detik-detik yang terjebak dalam lumpur. Sejak kepergian Bayu ke luar negeri, aku merasa hidup dalam ketidakpastian. Kupikir setelah 1 bulan, 2 bulan, setidaknya akan ada kabar, telepon, pesan, surat, atau sekadar titipan kabar lewat kenalan. Tapi semuanya sunyi. Awalnya aku masih berprasangka baik. Mungkin Bayu sibuk mengurus izin kerja. Mungkin belum gajian. Mungkin koneksi sinyalnya buruk. Aku mencoba menenangkan diri sendiri meski hatiku selalu cemas. Setiap pagi, setelah menyuapi Dava dan mencuci pakaian, aku duduk di beranda, menatap ujung gang. Dalam hati berharap ada tukang pos lewat membawa kabar baik. Tapi yang lewat hanyalah suara-suara pedagang, anak-anak sekolah, atau ibu-ibu yang sedang belanja ke warung. Hari demi hari tetap sama, tak ada surat, tak ada pesan, tak ada uang kiriman. Beberapa tetangga mulai bertanya-tanya, "Suamimu sudah di Malaysia, ya, Bu Rina? Kok belum pernah kirim uang?" Aku hanya tersenyum kecut dan mengangguk. "Mungkin belum gajian, Bu?" Padahal dalam hati, aku menahan malu dan getir. Aku pun tak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, dapur semakin sepi dari aroma masakan. Uang hasil jualan gorengan hanya cukup untuk membeli beras dan minyak goreng. Sesekali aku berpuasa, supaya Dava bisa makan kenyang. Rasa sakit hati dan kecewa mulai menyusup pelan-pelan. Bayu pernah bersumpah bahwa ia akan selalu menjaga kami, bahwa perginya adalah bentuk cinta dan tanggung jawab. Tapi mengapa kini dia seolah hilang di telan bumi?
3 bulan setelah kepergian Bayu, aku nekat mendatangi agen tenaga kerja yang dulu membantunya berangkat. Aku membawa serta Dava yang duduk diam di pangkuanku. Saya istri Bayu. Dia katanya berangkat lewat sini. Tapi belum ada kabar sampai sekarang. Apa bisa dicek, Pak? Tanyaku dengan nada sopan, meski jantungku berdebar kencang. Petugas yang berjaga membuka berkas-berkas. Dia mengernyit. Ibu yakin Bayu berangkat lewat sini? Aku mengangguk. Iya, dia bilang ngurus semua di sini. Petugas itu menatapku iba. Nama Bayu tidak ada dalam catatan keberangkatan, Bu. Kami tidak pernah mengurus nama itu. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku menggenggam tangan Dava erat-erat. Maksudnya, suami saya tidak berangkat jadi TKI. Petugas itu menggeleng pelan. Mungkin suami ibu ditipu agen lain. Tapi kalau lewat resmi, kami pasti tahu. Lututku lemas. Aku pulang sambil menggendong Dava, tapi pikiranku porak-poranda. Bagaimana mungkin Bayu tidak terdaftar? Kemana sebenarnya dia pergi? Selama ini aku memupuk harapan dan kesabaran, percaya dia berjuang di negeri orang. Ternyata, di rumah, aku menatap lemari butut kami. Di dalamnya masih tersimpan sisa-sisa dokumen keberangkatan Bayu, termasuk fotokopi paspor dan tiket kapal. Tapi semua tampak samar. Aku merasa dibohongi. Hari itu, untuk pertama kalinya aku menangis keras di hadapan Dava. Tangis yang kutahan berbulan-bulan akhirnya pecah juga. Dava yang masih kecil ikut menangis, mungkin karena terkejut melihat bundanya terseduh-seduh sambil menenggelamkan wajah di bantal usang. Maafkan Bunda, Nak. Bunda tidak bisa menjagamu sebaik janji Bunda dulu. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Bangun, masak, jualan, mencuci, merawat Dava. Tapi ada yang hilang dari diriku, harapan. Aku hidup hanya untuk bertahan, bukan lagi untuk bermimpi. Seringkali saat malam datang dan Dava sudah tidur, aku duduk sendirian di lantai, menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apa Bayu benar-benar sudah melupakan kami? Apa dia masih hidup? Beberapa teman menyarankan agar aku melaporkan ke pihak desa atau membuat pengaduan kehilangan. Tapi apa gunanya? Tidak ada titik terang. Tidak ada bukti nyata Bayu benar-benar pergi ke luar negeri. Ada tetangga yang berbisik-bisik, katanya melihat Bayu beberapa bulan lalu di kota lain. Tapi aku tak berani percaya. Aku hanya bisa bertahan. Aku mulai menerima lebih banyak pekerjaan kecil-kecilan, mencuci pakaian tetangga, mengantar gorengan ke warung, bahkan kadang menjadi kuli angkut di pasar subuh. Badanku sering pegal, kulitku makin kusam, tapi aku tetap bertahan. Dava adalah satu-satunya alasanku melanjutkan hidup. Setahun kemudian, aku mendapat kabar bahwa anak salah satu tetangga yang merantau di kota melihat Bayu di pasar. Bukan sebagai TKI, bukan juga sebagai pekerja keras. Bayu ternyata menikah lagi dengan perempuan yang pernah kutahu sebagai teman lamanya dulu. Dia tinggal di rumah kontrakan kecil di dekat terminal kota. Katanya sih sekarang nggak kerja tetap, cuma bantu-bantu, ujar tetangga itu dengan pelan. Dunia seperti runtuh lagi. Bukan karena Bayu miskin, tapi karena Bayu berkhianat. Laki-laki yang pernah bersumpah akan membahagiakan kami, yang pamit hendak bekerja ke luar negeri demi keluarga, ternyata malah memilih hidup bersama perempuan lain. Meninggalkan aku dan anaknya dalam kesulitan. Aku tidak marah, tidak menangis. Aku hanya diam, kosong. Dan di titik itulah, aku sadar, kalau aku terus berharap pada lelaki itu, aku akan selamanya terpuruk. Aku tidak bisa menunggu seseorang yang bahkan tidak menganggapku dan anaknya penting. Jika aku ingin bangkit, aku harus berdiri dengan kakiku sendiri. Aku harus hidup demi anakku, bukan demi laki-laki yang bahkan tak peduli kalau anaknya tidur dengan perut kosong. Aku mulai menata hidup perlahan. Berbekal pengalaman membuat gorengan dan kue kecil, aku mulai merancang usaha kecil-kecilan. Aku belajar lewat ponsel pinjaman, menonton video-video sederhana tentang cara mengemas produk rumahan. Aku menabung hasil kerja keras, sedikit demi sedikit. Tetangga yang baik hati membantuku meminjamkan kompor gas dan peralatan dapur. Aku membuat kue kering dan keripik sederhana, lalu memberanikan diri menitipkan di warung dan toko kelontong. Hari pertama, hanya 2 bungkus yang laku. Hari kedua, 5 bungkus.
Minggu berikutnya, ada pemilik warung yang memesan lebih banyak. Aku tidak menyerah. Aku percaya, selama aku jujur dan tekun, hasil tidak akan mengkhianati. Aku pun membuat nama untuk produknya, Dava Snack, nama anakku yang menjadi alasan aku tetap hidup. Tahun kedua setelah Bayu menghilang, aku sudah bisa menyewa dapur kecil di belakang rumah teman. Produksi makin meningkat. Aku mulai punya pelanggan tetap. Bahkan ada karyawan kantor yang memesan secara rutin lewat temannya yang tinggal dekat rumahku. Dava kini sudah sekolah. Senyum cerianya setiap pagi adalah kekuatan paling besar dalam hidupku. Dia tak pernah lagi bertanya soal ayahnya. Seolah dia mengerti, sejak lama ayahnya telah menghilang dari hidup kami. Malam itu, aku duduk di depan rumah sambil mengecek catatan order. Hujan rintik turun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa damai. Aku tak lagi menunggu. Aku tak lagi berharap. Aku sudah menerima. Bayu boleh saja memilih pergi, memilih mengkhianati. Tapi dari rasa sakit itu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Seorang ibu yang tak akan menyerah. Seorang wanita yang pantang kalah. Dan perjalanan baru menuju kesuksesan baru saja dimulai. Hari-hari terasa semakin berat. Setelah tahu bahwa Bayu tidak pernah benar-benar pergi ke luar negeri, jiwaku terasa kosong. Luka karena pengkhianatan itu menyelinap perlahan ke setiap sendi kehidupanku. Tapi aku tak punya waktu untuk meratapi nasib terlalu lama. Dava membutuhkan makan, membutuhkan masa depan, dan hanya aku yang ia punya. Aku masih ingat suatu pagi ketika aku membuka dompet dan hanya menemukan uang Rp5.000. Beras tinggal seperempat gelas, minyak goreng sudah habis. Saat itu Dava duduk di lantai, memeluk boneka kecil berbentuk gajah lusuh, satu-satunya mainan yang pernah aku belikan dari hasil jualan gorengan beberapa bulan lalu. Bunda, hari ini kita makan apa? Tanyanya polos. Aku tersenyum samar, mencoba menenangkan hatinya. Hari ini kita makan enak, Nak. Tapi Bunda harus cari dulu bahan-bahannya, ya? Padahal aku tak tahu akan beli apa dengan uang Rp5.000. Tapi aku tetap bangkit, membawa keranjang kosong dan melangkah ke warung. Di sana aku beli 1 bungkus mie instan dan 2 butir telur puyuh. Sampai di rumah, aku masak dengan penuh cinta dan menyajikannya di atas piring plastik kesayangan Dava. Ini makanan kesukaan Dava, kan? Kataku ceria, meskipun hatiku remuk redam. Dava mengangguk bahagia. Enak banget, Bunda. Dan saat dia makan dengan lahap, aku memalingkan wajah. Aku pura-pura sibuk mencuci piring padahal sebenarnya aku sedang menahan air mata. Aku mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Aku ikut tetangga membuat pesanan kue untuk acara hajatan. Setiap malam aku mengulek bumbu sambil menidurkan Dava. Saat anak-anak lain tidur nyenyak di kamar empuk, Dava tidur di dipan reot ditemani suara desis minyak dari dapur. Namun, aku tak pernah menyerah. Aku percaya, ada jalan bagi orang-orang yang mau berjuang. Suatu hari, seorang ibu yang biasa beli gorenganku berkata, Bu Rina, gorenganmu enak loh. Tapi kenapa nggak coba bikin yang bisa dijual kemasan? Kayak keripik atau kue kering. Sekarang itu yang laku. Aku tertarik, tapi bingung harus mulai dari mana. Namun kalimat ibu itu seperti menyulut api dalam hatiku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mengambil buku tulis Dava yang sudah tak terpakai dan mulai menulis ide-ide bisnis dengan pensil tumpul. Mungkin ini saatnya aku mencoba lebih dari sekadar bertahan hidup. Mungkin ini waktunya untuk berdiri. Hari-hari berikutnya, aku mulai bereksperimen. Aku mencoba membuat keripik pisang, keripik singkong, dan kue kering dari resep yang kutemukan di internet lewat ponsel teman. Aku mencatat semuanya, bahkan menghitung setiap takaran minyak dan gula. Aku juga menabung dari hasil mencuci pakaian orang. Setiap kali punya sisa Rp5.000, aku sisihkan. Sampai suatu saat, tabungan kecil itu cukup untuk membeli plastik kemasan dan stiker nama sederhana. Aku menamai usahaku Dava Snack karena semuanya aku lakukan demi Dava. Produksi pertama kulakukan sendiri di dapur kecil. Dengan modal seadanya, aku berhasil membuat 20 bungkus keripik pisang dan menitipkannya ke warung-warung sekitar. Ada yang menolak, ada yang menerima. Aku tak marah. Aku paham, tidak semua orang percaya pada produk rumahan. Tapi aku tidak menyerah.
Aku berjalan kaki ke kampung sebelah, menenteng kantong besar berisi produk jualan, menawarkan satu persatu, bahkan sempat dihina oleh pemilik toko. Ini makanan rumahan? Nggak yakin higienis. Pelanggan saya orang-orang kantoran, Bu, katanya sinis. Aku tersenyum saja. Dalam hati aku berkata, suatu hari, orang-orang kantoran itu akan membeli daganganku, bahkan tanpa mereka tahu siapa yang membuatnya. 1 minggu setelah itu, aku mulai mendapatkan pesanan rutin dari 2 warung kecil. Omsetnya masih sangat kecil, tapi cukup membuatku merasa dihargai. Dava yang melihatku sibuk bertanya, Bunda jualan terus ya? Biar bisa beli mainan buat Dava? Aku mengelus rambutnya. Bukan cuma mainan, Nak. Bunda mau belikan kamu sepatu baru, tas sekolah, bahkan sepeda. Benarkah? Sepeda betulan? Aku mengangguk. Dava memelukku erat. Dan di momen itu, aku tahu semua lelahku tak sia-sia. Namun perjuanganku tak mudah. Pernah suatu hari gas habis saat sedang produksi pesanan. Uang pun tak cukup untuk beli tabung baru. Aku duduk di lantai dapur, menatap loyang penuh keripik setengah matang, nyaris menangis. Tiba-tiba tetangga datang dan berkata, Bu Rina, butuh bantuan? Di rumah ada kompor yang bisa dipakai sementara. Malu rasanya, tapi aku terima. Aku belajar bahwa tak mengapa meminta tolong selama kita tetap jujur dan berusaha. Lambat laun, produkku mulai dikenal. Ibu-ibu mulai merekomendasikan ke teman-temannya. Bahkan ada satu karyawan pabrik yang memesan setiap minggu karena anaknya suka keripik singkong buatanku. Keuntunganku tabung sedikit demi sedikit. Aku tak belikan baju baru untukku, tak belikan bedak atau tas. Semua untuk tambahan modal, kebutuhan sekolah Dava, dan bahan baku. Aku pun mulai belajar tentang izin usaha, mencoba membuat logo yang lebih menarik dengan bantuan anak tetangga yang jago komputer. Semua dilakukan dengan semangat yang tak pernah padam. Tahun kedua sejak Bayu menghilang, aku sudah punya pelanggan tetap. Bahkan ada toko kelontong di pasar yang memintaku menyuplai keripik dalam jumlah besar setiap minggu. Dava pun mulai SD. Wajahnya cerah, tubuhnya lebih sehat, dan nilai-nilainya bagus. Aku membeli sepeda kecil untuknya dari hasil keuntungan bulan itu. Saat ku bawa pulang sepeda itu, Dava memelukku sambil menangis. Terima kasih, Bunda. Ini sepeda yang dulu aku lihat di toko, ya? Aku mengangguk, menahan air mata. Iya, Nak. Bunda janji, apapun yang kamu butuh, Bunda usahakan. Dan Dava berbisik pelan, nanti aku juga janji akan bahagiakan Bunda. Aku tersenyum. Tidak perlu. Bahagiaku adalah melihatmu tumbuh sehat dan kuat, Nak. Aku tidak lagi takut miskin. Aku tidak lagi takut ditinggalkan. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Bayu, nama itu sudah kutanam dalam lembar kenangan. Aku tidak tahu apakah dia masih hidup bersama perempuan itu. Aku tidak tahu apakah dia bahagia. Yang jelas, aku tidak lagi peduli. Karena hari-hari ke depan adalah milikku dan Dava. Hari-hari yang kutata sendiri, dengan tangan yang pernah gemetar menahan lapar, dengan kaki yang pernah nyaris lumpuh karena letih, dengan air mata yang dulu tak henti mengalir. Tapi kini, aku sudah menjadi seorang ibu yang kuat. Dan bisnis kecilku sudah mulai tumbuh menjadi harapan besar. Aku belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan mundur. Aku tak akan menyerah. Karena aku ingin anakku tahu bahwa ibunya bukan perempuan lemah yang ditinggal begitu saja, melainkan wanita yang bisa bangkit dan berdiri, bahkan lebih tinggi dari siapapun yang pernah meremehkannya. Musim hujan datang lagi. Hujan turun deras hampir setiap sore, membasahi jalanan tanah yang becek di depan kontrakan kecilku. Dulu, setiap hujan deras datang, aku cemas atap bocor, cemas jemuran tak kering, cemas modal usaha tak kembali karena pembeli enggan keluar rumah. Tapi tahun ini rasanya berbeda. Meskipun jalanan becek dan bajuku kadang basah kuyup saat mengantar pesanan, aku justru merasa lebih kuat. Setelah 2 tahun jatuh bangun, usaha kecilku Dava Snack mulai dikenal banyak orang. Dari awalnya hanya titip di warung kecil, kini keripik singkong, pisang, dan kue kering buatanku sudah rutin dikirim ke beberapa toko kelontong dan kantin sekolah di sekitar kampung.
Bahkan beberapa ibu-ibu komplek di perumahan sebelah mulai memesan untuk acara arisan. Suatu hari, aku diajak seorang teman ikut bazar UMKM di kecamatan. Awalnya aku minder. Stand-stand di sana bagus-bagus, dengan spanduk besar dan produk dikemas cantik. Sedangkan aku hanya membawa 2 keranjang penuh keripik dan kue kering dalam plastik bening, ditempel stiker sederhana bertuliskan, Dava Snack. Tapi rasa malu itu kalah oleh tekadku. Aku menata semua produkku di atas meja plastik, menambahkan sedikit hiasan bunga plastik supaya tak terlalu polos. Sepanjang acara, aku berusaha tersenyum pada setiap orang yang lewat, menawarkan tester keripik. Silakan dicoba, Bu. Ini keripik singkong rasa pedas manis. Gurih, pakai cabai asli, ujarku dengan semangat. Beberapa orang mencoba. Sebagian pergi tanpa membeli, tapi beberapa tertarik dan membeli 1-2 bungkus. Bahkan menjelang sore, seorang ibu berhijab rapi dengan name tag, Ibu Lurah, mendekat. Ini usaha ibu sendiri? Tanyanya sambil memegang 1 bungkus keripik. Iya, Bu. Saya produksi sendiri di rumah. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Dia tersenyum. Enak, renyah. Nanti coba saya hubungkan ke koperasi binaan kecamatan, ya. Biar dapat pelatihan dan bantuan modal. Aku hampir tak percaya. Rasanya ingin sujud syukur di tempat. Hari itu, aku pulang menuntun gerobak pinjaman dengan hati berbunga-bunga. Mungkin inilah yang orang sebut sebagai jalan rezeki yang dibukakan Allah lewat tangan orang lain. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar diundang ke kantor kecamatan. Di sana, aku bersama belasan pengusaha mikro lain mendapat pelatihan cara membuat kemasan yang menarik, mengurus izin PIRT, produk industri rumah tangga, bahkan diajari strategi pemasaran daring. Aku menyimak dengan antusias, mencatat semua. Tak jarang kutanya berkali-kali meskipun kadang peserta lain melirik sebal. Aku tak peduli. Ini kesempatan emas, dan aku tak mau menyia-nyiakannya. Setelah pelatihan itu, aku makin percaya diri. Dari keuntungan bulan itu, aku sisihkan uang untuk membuat desain logo baru yang lebih profesional. Anak tetanggaku yang kuliah desain grafis membantu dengan harga murah. Kini bungkus plastik keripikku punya stiker warna cerah bertuliskan, Kilauan Dava Snack. Renyah, sehat, buatan rumahan. Aku menatap logo itu lama sekali. Ada rasa haru menyeruak. Ini bukan hanya soal keripik. Ini soal harga diri, tentang mimpi kecil seorang ibu yang dulu hanya bisa menangis menahan lapar, kini punya merek usahanya sendiri. Usahaku mulai naik perlahan. Dari dapur sempit, aku pindah ke bangunan kosong milik tetangga yang kusewa murah untuk dijadikan tempat produksi. Aku mempekerjakan 2 ibu-ibu janda tetangga yang membutuhkan kerja. Setiap pagi mereka datang membantu mengupas singkong, menggoreng, meracik bumbu. Dava yang kini kelas 2 SD kadang membantu menempelkan stiker di bungkus. Aku bahagia karena usaha ini bukan hanya menghidupiku dan Dava, tapi juga memberi rezeki bagi orang lain. Setiap sore kami sering duduk sama-sama di teras, minum teh manis, tertawa menertawakan cerita lucu anak-anak. Hidupku terasa hangat, penuh arti. Namun tak selamanya berjalan mulus. Pernah sekali waktu harga minyak naik drastis, untungku menipis. Pernah juga salah satu karyawan tak sengaja menumpahkan 1 baskom penuh keripik yang siap dikemas. Modal hari itu hilang, aku hanya bisa menahan napas dalam-dalam. Tolong jangan dimarahi ya, Bu. Saya nggak sengaja, katanya ketakutan. Aku mengusap bahunya. Nggak apa-apa. Namanya juga musibah. Lain kali hati-hati ya. Aku belajar bahwa jadi pemilik usaha bukan cuma soal untung rugi. Tapi soal bagaimana kita menata hati, memimpin orang, dan memberi rasa aman bagi mereka yang ikut bekerja. Dari situ, ikatan kami semakin erat. Ibu-ibu pekerjaku makin setia, bahkan sering membelikan jajanan untuk Dava. Setahun kemudian, bisnis makin berkembang. Dari semula produksi hanya ratusan bungkus seminggu, kini bisa ribuan. Aku mulai kebanjiran pesanan dari luar kota. Seorang reseller dari kota kabupaten tertarik memasarkan keripikku lewat toko oleh-oleh. Ia memesannya dalam kardus besar setiap 2 minggu sekali. Aku pun mengurus sertifikat halal, mulai mendaftarkan merek dagang, dan belajar tentang pembukuan sederhana. Pelan-pelan, hidupku berubah.
Dari perempuan yang dulu hanya bisa duduk menunggu kabar suami, kini aku bisa menatap masa depan tanpa rasa takut. Rumah kontrakan kecil itu akhirnya ku tinggalkan. Aku membeli rumah sederhana dengan 2 kamar, hasil nabung dari keuntungan selama 3 tahun. Saat pertama kali menginjak teras rumah baru, aku dan Dava sama-sama melompat kegirangan. Ini rumah kita betulannya, Bunda? Bukan ngontrak lagi? Tanyanya berkali-kali. Aku mengangguk. Betulan, Nak. Ini rumah kita. Tempat kita tinggal sampai kapanpun. Malam pertama tidur di rumah baru, Dava meringkuk di sampingku sambil berbisik, "Terima kasih ya Bunda, sudah kerja keras buat Dava." Aku menahan tangis. Ku peluk dia erat. Bunda justru yang harus terima kasih. Kalau bukan karena Dava, Bunda mungkin sudah menyerah sejak dulu. Namaku pelan-pelan dikenal orang sebagai pengusaha camilan lokal. Dulu, aku hanya perempuan miskin yang dihina karena tak punya apa-apa. Kini, para ketua RT sering mengundangku mengisi pelatihan wirausaha untuk ibu-ibu di kampung. Mereka bilang aku inspirasi, tapi sebenarnya aku hanya ibu biasa yang terpaksa jadi kuat. Pernah satu waktu, seorang mantan teman SMA datang ke rumah baruku, menatap halaman penuh pot bunga dan mobil bekas yang baru kubeli untuk mengangkut pesanan besar. "Wahrin, dulu kita kira kamu bakal kere terus. Sekarang malah kaya raya," katanya setengah bercanda. Aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu, harga dari semua ini adalah malam-malam tanpa tidur, hari-hari menahan lapar, tahun-tahun sendirian tanpa suami. Di suatu sore yang hangat, aku duduk di ruang kerja rumahku, mengecek laporan penjualan di laptop. Dava yang kini sudah mulai belajar komputer duduk di sampingku, antusias melihat grafik naik turun. "Bunda, nanti kalau Dava besar mau bantu Dava snack biar makin maju," katanya penuh semangat. Aku mencubit pipinya gemas. "Boleh banget. Siapa tahu nanti kamu yang bikin cabang ke kota besar." Dava tertawa. Aku menatap matanya yang penuh mimpi, dan di situ aku merasa semua rasa sakit masa lalu tak lagi berarti. Hidup kami memang penuh luka, tapi luka itulah yang menumbuhkan sayap-sayap baru. Dan entah bagaimana, aku merasa langkahku baru saja dimulai. Ada keyakinan aneh dalam hati, bahwa akan datang waktu ketika aku benar-benar memetik hasil dari semua perjuangan ini. Aku tak tahu apakah Bayu pernah menyesali keputusannya meninggalkan kami. Tapi satu hal pasti, tanpa dia pun, aku bisa berdiri. Bahkan berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Aku memandang langit senja dari balik jendela. Warnanya jingga keemasan, menenangkan. Dalam hati aku berbisik, "Lihatlah, Bayu. Perempuan yang dulu kau tinggalkan ini sekarang sudah punya segalanya. Tanpa sedikit pun bantuan darimu." Dan sejujurnya, aku bangga pada diriku sendiri. Aku masih ingat jelas pagi itu. Matahari baru saja naik ketika teleponku berdering. Di ujung sana, suara seorang pria memperkenalkan diri sebagai kepala pemasaran dari salah satu supermarket lokal terbesar di kotaku. "Bu Rina, kami tertarik memasukkan produk Dava Snack ke dalam rak UMKM kami. Kami sudah mencicipi produknya lewat bazar UMKM kemarin, dan respon pelanggan sangat positif. Bisa kita jadwalkan pertemuan?" Aku terdiam beberapa detik. Lalu bibirku gemetar menahan haru. Ini bukan hanya soal keripik singkong dan kue kering, ini tentang perjalanan panjang dari dapur sempit penuh asap ke meja rapat berpendingin udara. Dan kini, Dava Snack akan bersanding di rak yang sama dengan merek-merek besar. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor mereka. Mengenakan gamis rapi dan blazer pinjaman dari teman. Aku duduk di ruang rapat dengan tangan bergetar tapi kepala tegak. Ku presentasikan Dava Snack. Dari proses produksinya, bahan lokal berkualitas, rasa yang unik, hingga dampaknya yang membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu di lingkungan sekitarku. Presentasiku sederhana, tanpa proyektor mewah atau grafik canggih, hanya selide dan keyakinan dari seorang ibu yang tahu betul bagaimana rasanya bangkit dari keterpurukan. Dan ketika mereka menandatangani kontrak suplai selama 6 bulan ke depan, aku nyaris tak percaya. "Selamat, Bu Rina. Produk Ibu akan segera kami tempatkan di 8 cabang toko kami di kota ini. Semoga penjualannya sukses," kata salah satu manajer dengan senyum hangat. Aku hanya bisa mengucap syukur berkali-kali dalam hati. Dava Snack, yang dulu hanya dijual dari pintu ke pintu,
kini akan dipajang di etalase toko besar. Ini adalah lompatan yang tak pernah kubayangkan. Dengan pesanan dalam jumlah besar, aku tak lagi bisa mengandalkan produksi rumahan. Maka aku menyewa bangunan kosong di pinggir kota yang dulunya bekas gudang. Sedikit demi sedikit aku merenovasinya menjadi pabrik kecil, lengkap dengan meja produksi, alat pengemas, dan ruangan penyimpanan. Aku merekrut lebih banyak pekerja, mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga yang butuh penghasilan tambahan. Beberapa di antara mereka adalah janda, ada pula yang suaminya pengangguran. Terima kasih ya, Bu Rina. Kalau bukan karena kerjaan ini, saya nggak tahu anak saya bisa lanjut sekolah atau enggak, kata Bu Lela, salah satu karyawan baruku. Aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu bahwa dulu aku pun berada di titik itu. Ditinggalkan tanpa nafkah, bertahan dengan tenaga dan air mata. Sekarang aku merasa, usahaku bukan hanya mengangkat diriku sendiri, tapi juga banyak kehidupan lainnya. Setiap pagi, aku berangkat ke pabrik setelah mengantar Dava ke sekolah. Rutinitasku berubah drastis dari 5 tahun lalu. Kini, aku duduk di meja kantor dengan laptop, mengecek data penjualan, laporan stok, dan rencana distribusi. Ada ruang khusus di pabrik yang kusebut ruang ide, tempat kami duduk bersama karyawan membahas rasa baru, model kemasan, dan perencanaan kegiatan sosial. Aku ingin semua karyawan merasa memiliki bisnis ini, bukan sekadar bekerja. Dava pun makin besar. Ia sudah kelas 5 SD, dan sangat bangga dengan ibunya. Bunda, nanti kalau aku besar, aku mau gantiin Bunda jadi direktur Dava Snack. Aku mau bangun pabrik yang lebih besar, yang bisa ekspor ke luar negeri, katanya suatu hari sambil menggambar logo Dava Snack di buku gambarnya. Aku tertawa sambil mencium keningnya. Boleh banget, Nak. Tapi harus sekolah dulu yang rajin, ya. Kini hidupku sudah sangat berbeda. Aku punya rumah 2 lantai, kendaraan operasional, dan karyawan tetap lebih dari 20 orang. Keuntungan per bulan cukup untuk hidup layak, menabung, dan menyisihkan sebagian untuk kegiatan sosial. Aku tak pernah sombong. Karena setiap melihat keripik singkong dalam bungkus itu, aku teringat masa-masa dulu, saat minyak goreng harus dihemat, saat tidur hanya beralaskan tikar, saat tangisku terpendam karena anakku belum makan. Semua keberhasilan ini tidak membuatku melupakan masa lalu. Justru itu jadi bahan bakarku untuk terus rendah hati dan menolong. Aku bahkan diundang oleh Dinas Koperasi Kota untuk menjadi pembicara dalam pelatihan wirausaha perempuan. Di sana, aku menceritakan perjuanganku dari awal. Ruangan penuh wanita dari berbagai latar belakang, dan saat aku selesai bercerita, beberapa dari mereka menangis. Saya merasa seperti ibu, Bu Rina. Dulu saya juga ditinggal suami, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya. Kalau saya bisa bangkit, ibu juga pasti bisa. Asal jangan menyerah. Dari pertemuan itu, aku membuka program pelatihan kerja di pabrik kecilku untuk para ibu yang ingin belajar produksi dan pengemasan. Tak semua jadi karyawan tetap, tapi aku ingin mereka bisa mandiri dengan ilmu yang mereka dapat. Suatu siang, saat sedang mengecek gudang bahan baku, aku dipanggil oleh sekretarisku. Bu Rina, ada pelamar kerja yang ingin bertemu langsung. Dia tidak bawa surat lamaran, tapi katanya mendesak dan ingin bicara sendiri dengan ibu. Aku mengernyit. Biasanya, pelamar kerja mengisi formulir dulu dan ikut seleksi. Tapi karena aku sedang longgar, aku mengangguk. Suruh tunggu di ruang tamu. Aku menyelesaikan cek stop lalu menuju ke ruang tamu. Dan saat aku membuka pintu, langkahku terhenti. Di sana duduk seorang pria dengan wajah yang sangat kukenal. Bayu. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Wajahnya lusuh, jenggot tipis, dan kulitnya lebih gelap. Ia mengenakan kemeja pudar dan celana bahan yang kusut. Aku terpaku beberapa detik. Tapi cepat kutenangkan diriku. Kupanggil dalam hati. Rina, kau sudah melewati badai yang lebih besar. Ini hanya masa lalu yang mampir tanpa undangan. Bayu berdiri dan tersenyum canggung. Rina, kamu cantik sekali sekarang. Maaf tiba-tiba datang. Aku dengar kamu punya usaha besar. Aku butuh kerja. Aku tak menjawab. Kugenggam tangan sendiri di bawah meja, menahan berbagai emosi yang berseliweran, marah, getir, geli, bahkan iba.
Tapi aku memilih tetap tenang. Kau tidak jadi ke luar negeri, Bayu? Ia menunduk. Aku bohong waktu itu. Aku pergi ke kota lain. Ada perempuan yang waktu itu aku kira dia lebih bisa membuat hidupku lebih mudah. Dan sekarang, tanyaku datar. Dia pergi juga. Usahaku bangkrut. Aku sudah keliling cari kerja. Dan aku dengar, kamu sekarang punya pabrik makanan. Aku butuh pekerjaan, Rina. Apapun kerjanya, aku mau. Tolong aku. Dia menatapku dengan mata memohon. Tapi mata itu tak bisa lagi menggetarkan hatiku. Aku menarik napas pelan. Bayu, saat kau meninggalkan aku dan anakmu, aku tak punya siapa-siapa. Tak ada uang, tak ada tempat berlindung. Tapi aku tidak menyerah. Aku bangkit. Aku kerja keras siang malam. Aku pernah tidur dengan perut kosong agar anakmu bisa makan. Sementara kau, hidup dengan perempuan lain. Kau tak pernah sekalipun mengirim kabar. Bahkan saat anakmu ulang tahun atau sakit. Bayu tertunduk. Aku tahu aku salah, Rin. Sekarang dengarkan aku baik-baik, kataku tegas, mataku menatap lurus ke arahnya. Aku tidak membencimu. Tidak lagi. Tapi aku juga tidak akan memberimu tempat di hidupku. Termasuk di perusahaan ini. Bayu membeku. Kau boleh pergi sekarang. Dan sampaikan salamku pada perempuan yang dulu kau pilih di atas kami. Aku yakin dia bangga sekarang melihat keadaanmu. Bayu berdiri dengan goyah. Rina, aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku tersenyum. Penyesalan tak bisa menghapus masa lalu, Bayu. Tapi aku harap kau bisa memperbaiki hidupmu tanpa menyakiti orang lain lagi. Selamat tinggal. Dia melangkah keluar tanpa berkata lagi. Dan saat pintu tertutup, aku berdiri menghadap jendela, menatap langit cerah siang itu. Rasanya begitu lega, seperti menutup bab terakhir dari buku lama yang penuh luka. Dari belakang, Dava memelukku sambil bertanya, "Bunda, siapa tadi orang itu?" Aku tersenyum, membelai rambutnya. "Hanya bayangan masa lalu, Nak. Sekarang kita fokus ke masa depan, ya?" Dava mengangguk. "Bunda hebat. Dava bangga banget punya bunda sekuat ini." Dan aku pun memeluknya, merasa bahwa segala luka, air mata, dan perjuangan itu terbayar lunas. Sejak hari ketika Bayu datang ke kantorku, aku merasa ada beban besar yang akhirnya lepas dari pundakku. Seperti menutup sebuah buku lama yang penuh debu dan sobekan di setiap halamannya. Aku sudah memaafkan, tapi bukan untuk kembali. Aku memaafkan untuk melepaskan. Dan hidupku benar-benar melesat maju setelah itu. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kecilku Dava Snack diundang untuk mengisi stan pada pameran UMKM tingkat provinsi. Produk kami sudah dikenal sebagai camilan renyah dan lezat, dengan proses produksi higienis, sertifikat halal, serta izin lengkap. Timku menyiapkan spanduk besar, brosur berwarna-warni, dan tester gratis. Pameran itu luar biasa. Ribuan pengunjung datang. Banyak yang langsung membeli setelah mencicip. Bahkan beberapa investor dan pemilik jaringan supermarket besar meminta pertemuan lebih lanjut. Aku merasa seperti berjalan di atas mimpi. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku diwawancarai wartawan televisi lokal. "Bu Rina, boleh ceritakan sedikit tentang perjalanan usaha Anda?" tanya seorang reporter muda sambil menyorongkan mikrofon. Aku tersenyum. Dulu saya hanya ibu rumah tangga yang berjualan gorengan keliling. Pernah tak makan supaya anak saya kenyang. Suami meninggalkan kami tanpa kabar. Tapi saya terus berusaha. Dari 1-2 bungkus keripik, kini kami memproduksi ribuan bungkus tiap minggu dan mempekerjakan banyak ibu rumah tangga. Suaraku sempat bergetar. Reporter itu pun mengangguk taksim. "Luar biasa sekali. Anda benar-benar inspirasi, Bu." Aku hanya menunduk, berbisik dalam hati, semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena Allah membimbing langkah saya saat saya paling jatuh. Liputan itu ternyata tayang cukup sering di televisi lokal. Tak hanya itu, potongan videonya tersebar di media sosial. Nama Dava Snack jadi bahan pembicaraan. Telepon kantorku berdering nyaris tanpa henti, isinya pesanan baru, ajakan kerjasama, atau sekadar orang yang ingin tahu bagaimana memulai usaha.
Sampai-sampai, beberapa tetangga lama yang dulu memandangku sebelah mata, kini datang dengan senyum lebar. Mereka memuji, meminta tips, bahkan minta difoto bersama. Aku tak sakit hati. Justru aku lega. Tuhan menunjukkan caranya sendiri bagaimana membalas hinaan, bukan dengan mulutku, tapi dengan keberhasilanku. Di sisi lain, kabar kesuksesanku rupanya sampai ke telinga Bayu. Aku tak tahu bagaimana, mungkin lewat televisi, atau desas-desus orang kampung. Yang jelas, suatu sore aku mendengar kabar dari salah satu pekerjaku, yang kebetulan tetangga Bayu sekarang. Bu Rina, tadi saya ke pasar dekat terminal. Lihat Pak Bayu lagi duduk sendirian di bangku warung kopi. Kumal banget. Temen-temennya bilang dia sering mabuk sekarang. Katanya hidupnya susah banget. Aku hanya diam. Ada rasa miris, tapi tak lagi ada rasa cinta atau bahkan dendam. Hanya hampa. Lelaki itu telah memilih jalannya sendiri. Kini dia menanggungnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat aku pulang dari pabrik, mobilku terpaksa pelan karena jalanan kampung yang sempit. Dari balik kaca, aku melihat sosok Bayu berjalan gontai menyeberang jalan. Pakaiannya lusuh, wajahnya tirus, langkahnya sempoyongan. Dia menoleh sekilas ke arah mobilku. Mata kami bertemu. Dia terpaku. Aku pun sempat menatapnya beberapa detik. Ada banyak hal di matanya, terkejut, malu, menyesal, bahkan mungkin berharap. Tapi aku hanya mengangguk kecil sebagai tanda sopan, lalu memalingkan wajah dan menyuruh sopir melaju. Aku tak butuh lagi penjelasan darinya. Hidupku sudah terlalu penuh dengan hal baik untuk membuka luka lama. Tak hanya di kota sendiri, kini produk kami mulai dikirim ke beberapa kota besar lain. Ada distributor dari Bandung dan Surabaya yang rutin memesan. Bahkan seorang teman yang dulu kerja di luar negeri ingin membantu memasukkan Dava Snack ke toko oleh-oleh bandara. Aku pun mulai memperluas pabrik. Dari hanya 20 pekerja, kini menjadi lebih dari 50. Setiap hari ada saja yang melamar kerja. Aku senang karena itu artinya semakin banyak ibu-ibu yang bisa membantu ekonomi keluarga mereka. Di ruang meeting sederhana, aku sering berbagi visi pada timku. Kita tidak hanya jual keripik atau kue. Kita jual cerita, kita buka harapan. Kalau perusahaan ini maju, berarti makin banyak rumah tangga terbantu. Ingat itu. Mereka semua mengangguk, matanya berbinar. Suatu ketika, Dava pulang dari sekolah dengan wajah gembira. Bunda, tadi guru minta semua murid cerita tentang pekerjaan orang tua. Teman-temanku takjub waktu aku bilang Bunda punya pabrik keripik. Mereka bilang mau beli terus biar usaha Bunda makin maju. Aku tertawa dan memeluknya. Nanti kalau kamu gede, kamu bisa bantu Bunda kelola semua ini. Iya, tapi Dava mau kuliah dulu biar pintar. Terus Dava yang akan buka cabang di Jakarta. Bunda nggak boleh capek-capek nanti. Tangisku hampir pecah mendengar itu. Dulu aku hanya ingin Dava tidak kelaparan. Kini dia bisa bercita-cita tinggi, memikirkan masa depan jauh ke depan. Malam itu, aku duduk di teras rumah yang kini luas, dengan taman kecil yang Dava rawat sendiri. Di atas meja ada teh hangat dan setumpuk laporan penjualan. Angin malam mengusap pelan pipiku. Aku menatap bintang-bintang yang berkerlip. Sambil tersenyum, aku membisikkan doa dalam hati. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah memberiku kekuatan ketika aku nyaris tak punya apa-apa selain Dava. Terima kasih kau tunjukkan bahwa dengan sabar dan terus berusaha, orang yang dulu dihina pun bisa kau muliakan. Beberapa bulan kemudian, di suatu acara bazar akbar yang digelar di alun-alun kota, Dava Snack membuka booth besar. Kami pajang produk-produk terbaru dalam rak-rak kayu cantik, lengkap dengan banner LED kecil. Aku, Dava, dan seluruh tim kompak memakai seragam hijau muda dengan logo Dava Snack di dada. Banyak sekali pengunjung datang. Mereka antre mencicip tester, membeli bawa kardus-kardus. Ada juga media nasional yang datang meliput. Aku diwawancarai sambil berdiri di depan stand kami yang ramai. Dan entah bagaimana, di sela kerumunan, mataku menangkap sosok Bayu lagi. Ia berdiri jauh di pinggir kerumunan, menatap booth kami dengan tatapan kosong. Pakaiannya tetap kumal. Tatapannya campur aduk, kagum, sedih, mungkin juga menyesal. Aku hanya menatapnya beberapa detik. Lalu mengalihkan pandangan,
Fokus pada pelanggan yang sedang memilih paket hampers. Bayu tak lebih dari penonton dalam panggung hidupku kini. Dia pernah jadi pemeran utama dalam ceritaku, tapi dia memilih mundur sendiri. Dan aku sudah menulis bab baru tanpa dia. Sepulang dari bazar, kami makan malam bersama tim di rumah makan pinggir kota. Semua tertawa riang, saling lempar canda. Dava duduk di sampingku sambil mengisap jus mangga kesukaannya. Aku memandang semua wajah-wajah bahagia itu. Orang-orang yang kini kehidupannya juga terangkat berkat usaha kecil yang dulu kubangun dari dapur sempit dengan tungku retak. Mereka bukan sekadar karyawan, mereka keluarga besarku. Dan di situ aku sadar, kesuksesan yang sesungguhnya bukan hanya soal rumah besar atau rekening tebal. Tapi ketika kita bisa mengangkat banyak orang bersama kita, ketika kita punya orang-orang yang tulus mendukung, bukan meninggalkan. Malamnya, saat sudah di rumah, aku buka pesan di ponsel. Rupanya ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kutekan perlahan, dan ternyata, Rina, maaf mengganggumu. Aku hanya ingin bilang sekali lagi, aku sungguh menyesal telah meninggalkanmu dulu. Kau benar-benar luar biasa. Aku doakan kamu selalu bahagia. Bayu. Aku membaca pesan itu lama. Lalu kuletakkan ponsel di meja tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena memang sudah tak ada urusan. Penyesalan Bayu adalah urusannya sendiri. Hidupku sudah terlalu indah untuk menengok ke belakang. Aku menatap Dava yang tidur lelap di ranjang. Kuselimuti dia pelan, mengusap rambutnya. Dan berbisik pelan, terima kasih sudah jadi alasan Bunda terus maju, Nak. Malam itu aku tidur dengan senyum tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, benar-benar tenang, tanpa keraguan, tanpa luka lama yang menganga. Aku tahu masa depan kami akan jauh lebih terang. Dan semua itu, bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku berjuang tak menyerah, memeluk setiap luka hingga luka itu berubah jadi sayap. Pagi itu cerah sekali. Matahari bersinar lembut, menembus tirai putih kamarku dan menari-nari di lantai. Di luar, suara burung gereja ramai berceloteh. Aku bangun dengan hati tenang, lalu berjalan ke kamar Dava. Dia masih terlelap, memeluk guling sambil mulutnya sedikit terbuka. Aku tertawa kecil melihat wajah polosnya. Bocah yang dulu menemaniku dalam kesulitan, kini sudah mulai remaja. Kupeluk dia pelan. Dalam tidur, dia menggumam, Bunda? Aku mengusap rambutnya. Betapa cepat waktu berlalu. Rasanya baru kemarin aku menidurkannya dengan dongeng seadanya di atas dipan reyot. Kini kami tinggal di rumah luas, dikelilingi tanaman hias yang rimbun. Mobil operasional perusahaan parkir rapi di garasi. Dan di halaman belakang, ada gazebo mungil tempat kami sering duduk sore-sore, menyesap teh hangat. Hari ini spesial. Karena kami akan meresmikan pabrik kedua Dava Snack di kota tetangga. Alhamdulillah, setelah beberapa tahun bekerja keras, usaha ini terus berkembang. Aku sudah punya jaringan distributor di 3 kota besar. Produksi kami tak lagi hanya keripik pisang dan singkong, tapi juga aneka kue kering, stik keju, sampai varian baru brownies kering yang penjualannya melejit. Aku memakai setelan gamis pastel dengan kerudung polos. Dava berdiri di sampingku dengan kemeja rapi, makin tinggi saja badannya sekarang. Di aula pabrik baru, sudah berkumpul banyak orang, tim produksi, distributor, pejabat dinas UMKM, wartawan lokal, hingga ibu-ibu kampung yang ikut membantu produksi. Dalam sambutanku, aku sempat terdiam. Hati tiba-tiba penuh rasa haru. Kalau saya berdiri di sini hari ini, itu semua bukan karena saya hebat. Tapi karena Allah kasih saya kesempatan. Karena anak saya Dava, yang dulu rela makan apa saja asal bundanya tidak menangis. Karena ibu-ibu hebat yang selalu setia bekerja keras bersama saya. Kita bangun usaha ini bukan cuma untuk kaya sendiri. Kita bangun supaya makin banyak dapur yang ngebul, makin banyak anak-anak bisa sekolah tinggi. Terima kasih untuk semua doa dan kerja keras kalian. Tepuk tangan panjang memenuhi aula. Beberapa pekerja perempuan mengusap mata yang mulai basah. Dava menatapku bangga, lalu memeluk pinggangku erat. Bunda hebat banget, bisiknya. Aku tersenyum. Bunda cuma ibu biasa, Nak. Tapi Bunda nggak mau kalah sama keadaan. Seusai acara, beberapa media mewawancaraiku lagi.
Rupanya kisah kami benar-benar menyentuh banyak orang. Beberapa portal berita bahkan menuliskan judul besar. Dulu ditinggal suami saat miskin, kini Rina sukses bangun pabrik cemilan, serap puluhan tenaga kerja. Dari layar ponsel, aku membaca berita itu dengan rasa campur aduk. Tak kusangka kisah piluku dulu, kini justru jadi inspirasi banyak perempuan lain. Suatu malam, aku menerima pesan dari seorang perempuan tak kukenal. Bu Rina, saya baca kisah ibu di internet. Saya juga ditinggal suami waktu hamil, sekarang kerja serabutan sambil bawa bayi. Saya nangis baca kisah ibu. Saya jadi semangat lagi, ternyata perempuan bisa bangkit sendiri ya Bu. Terima kasih sudah jadi contoh. Air mataku menetes membaca pesan itu. Aku membalas panjang, menenangkannya, menguatkannya, memberinya nomor kantor kalau suatu saat butuh bantuan. Dan setelah mematikan ponsel, aku menatap langit-langit kamar. Kalau dulu aku menyerah, mungkin hari ini tak akan ada yang bisa kupegang. Mungkin Dava tak akan sekolah setinggi ini. Dan mungkin ibu-ibu lain tak dapat pekerjaan. Betapa berharganya satu keputusan untuk terus bertahan. Hidupku kini penuh kesibukan indah. Pagi mengantar Dava ke sekolah, lalu ke pabrik mengecek proses produksi, meeting dengan distributor, mendiskusikan varian produk baru, atau kadang berkunjung ke rumah para pekerja yang sakit untuk memberi santunan. Sore hari, jika tak terlalu sibuk, aku duduk di gazebo belakang rumah bersama Dava. Kami minum teh sambil berbagi cerita. Dia sudah mulai mempelajari bisnis pelan-pelan. Kadang dia membuat desain kemasan baru dengan laptopnya. Bunda, nanti kalau kuliah desain grafis boleh kan? Terus Dava yang bikin semua branding Dava Snack biar tambah keren, katanya. Aku mengangguk sambil menahan haru. Dulu aku hanya ingin dia tak kelaparan. Kini dia merencanakan masa depan yang cerah, bukan sekadar bertahan hidup. Beberapa kali, kabar tentang Bayu sampai juga padaku. Dari tukang sayur, dari tetangga kampung lama, dari kenalan yang kebetulan satu lingkungan. Hidupnya makin sulit. Usaha yang ia bangun dengan perempuan selingkuhannya sudah lama bangkrut. Kabarnya istrinya pergi entah kemana. Dia sering pindah kontrakan, menunggak bayar listrik, kadang tampak duduk termenung di warung kopi. Aku tak lagi merasa sakit hati. Tidak juga merasa ingin membalas dendam. Hanya, lega, Tuhan memang adil dengan caranya sendiri. Dan kadang, keadilan yang paling menusuk justru bukan yang kita timpakan, melainkan yang dia sendiri datangkan lewat rasa penyesalan yang terlambat. Pada ulang tahun Dava yang ke-14, aku mengadakan syukuran kecil. Hanya keluarga besar pekerjaku, beberapa teman lama, dan anak-anak mereka. Rumahku penuh gelak tawa, balon warna-warni, kue tart besar bergambar logo Dava Snack yang dicetak lucu. Dava berdiri di tengah-tengah, ditiupkannya lilin sambil menutup mata, lalu berdoa pelan. Setelah itu dia memelukku erat. Terima kasih Bunda, sudah selalu ada buat Dava. Dava janji akan bikin Bunda bangga terus. Dan aku tertawa sambil mencubit pipinya. Kamu sudah bikin Bunda bangga sejak lahir, Nak. Di malam harinya, ketika rumah sudah sepi, aku duduk di teras sendirian. Angin bertiup lembut, aroma melati dari pot gantung menguar pelan. Dari kejauhan terdengar suara motor sesekali melintas. Aku mengingat semua fase hidupku. Dari saat pertama kali Bayu pamit mau jadi TKI, dengan janji manis akan membahagiakanku dan Dava, tapi nyatanya malah menghilang. Dari hari-hari menahan lapar, memeluk Dava yang kurus, menjual gorengan dengan takut-takut, menangis sendirian di dapur karena merasa tak ada jalan keluar. Sampai kemudian aku beranikan diri membuat keripik, menitip di warung, ditolak berkali-kali, diejek, dijauhi. Lalu perlahan bangkit, menapak setapak demi setapak. Dari ratusan bungkus seminggu jadi ribuan. Dari kontrakan sempit ke rumah 2 lantai. Dari satu pekerja ke 50 orang. Dari seorang ibu ditinggal suami ke perempuan tangguh yang menjadi sumber rezeki puluhan keluarga. Semua itu kutempuh dengan kaki sendiri. Dengan air mata, doa, dan cinta yang kutuang pada setiap keripik yang kugoreng. Dan sekarang, semua luka itu telah menjelma sayap. Membuatku terbang tinggi, jauh melampaui apa yang dulu kupikir mungkin. Tiba-tiba, ponselku berdering. Ternyata pesan dari seorang mantan pelanggan yang kini sudah jadi sahabat. Bu Rina, terima kasih ya sudah bantu UMKM lain juga.
Berkat pelatihan yang Ibu adakan, usaha saya naik pesat. Ibu luar biasa. Semoga Allah terus limpahkan berkah. Aku membalas dengan senyum. Lalu meletakkan ponsel, memandang ke langit. Bintang-bintang bertaburan malam itu, seolah ikut menertawakan semua kesedihan masa lalu yang kini tak lagi berarti. Dava keluar ke teras, membawa 2 gelas susu hangat. Bunda belum tidur juga? Aku menggeleng. Enggak, Bunda lagi lihat bintang. Dia duduk di sampingku, menyodorkan segelas. Kami minum pelan sambil bersandar. Dulu Bunda pernah nyesel nggak ditinggal ayah? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Kalau ayahmu nggak ninggalin kita waktu itu, mungkin Bunda nggak akan sekuat ini. Mungkin kita nggak akan punya pabrik. Kamu nggak akan sehebat sekarang. Dava mengangguk pelan. Jadi luka itu berkah juga ya, Bun? Aku menatap matanya yang jernih, lalu tersenyum lebar. Iya, Nak. Luka itu berkah kalau kita nggak nyerah. Luka itu bisa jadi sayap kalau kita terus maju. Dia tersenyum puas, lalu bersandar lagi, menatap bintang. Malam itu, dalam sunyi yang hangat, aku merasa seluruh hidupku terjelaskan. Tak ada lagi tangis, tak ada lagi dendam. Hanya syukur yang melimpah ruah, memenuhi dada, menenangkan jiwa. Karena pada akhirnya, Tuhan tak pernah salah menuliskan takdir. Bahkan saat Dia memberi luka paling dalam, sebenarnya Dia sedang menyiapkan kita terbang lebih tinggi. Dan aku, perempuan yang dulu hanya bisa menangis karena tak punya uang membeli beras, kini bisa tersenyum menatap langit, sambil berkata pada diri sendiri. Terima kasih ya, Rin, sudah nggak menyerah waktu itu.